Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipi Nelisa dengan NIM 210905036. Di sini saya akan menjadi moderator dalam pelaksanaan presentasi mengenai pemerintah dan orang rimba mengenai hutan. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Gita Anggraini, Daniel Saputra, Martin Haryanja, Stephen Simanjunta, Putri Grace Kelly, Muhammad Faiz, Nanda Sintia Dewi, Naya Putri, dan Maung Nauli. Baik, langsung saja presentasi dimulai dengan pemaparan materi pertama oleh Putri Grace Kelly. Regulasi orang rimba. Orang rimba yang merupakan masyarakat adat di wilayah Taman Nasional Bukit 12 atau yang kita kenal dengan TNBD memiliki sistem regulasi tradisional yang berakar pada kearifan lokal dan kepercayaan mereka dengan alam. Regulasi ini didasarkan pada hubungan harmonis mereka dengan hutan sebagai sumber kehidupan mereka, baik secara ekonomi, sosial budaya, dan spiritual. Poin penting dalam regulasi orang rimba. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Orang rimba menggantungkan hidupnya pada aktivitas berburu, meramu, dan bercocok tanam secara tradisional dengan prinsip keberlanjutan. Mereka juga beradaptasi dengan sistem ekonomi modern seperti menjual hasil hutan ke pasar luar, meskipun hal ini dilakukan dalam skala kecil. Yang kedua, pembagian wilayah hutan dan fungsinya. Orang rimba membagi hutan menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi, seperti rimbo atau hutan lebat untuk ritual dan spiritual, bungaron atau hutan yang belum pernah dibuka, dan tanah-tanah seperti tanah medium atau tanah permukiman atau tanah peranuan atau tanah khusus untuk perempuan melahirkan. Setiap pembukaan lahan dan penggunaan hutan harus mendapatkan izin dari dukun melalui ritual dan memastikan keharmonisan dengan para dewa. Kepercayaan dan ritual. Hutan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Ritual-ritual seperti bebalai dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan dewa. Jika hutan rusak atau habis, ritual-ritual ini menjadi sulit dilakukan, yang secara langsung mempengaruhi budaya dan identitas orang rimba. Ketergantungan pada hutan. Segala aspek kehidupan orang rimba dari makanan, tempat tinggal, hingga ritual adat bergantung pada keberadaan hutan. Ketika hutan rusak atau diambil alih, mereka kehilangan ruang hidupnya dan harus beradaptasi dengan cara hidup masyarakat luar yang seringkali bertentangan dengan adat mereka. Regulasi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah memiliki regulasi yang bersifat sentralistik, bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Beberapa karakteristik utama regulasi pemerintah adalah: yang pertama, eksploitasi untuk kepentingan nasional. Pemerintah memanfaatkan hutan untuk kebutuhan ekonomi, seperti pembukaan lahan sawit, tambang, dan transmigrasi. UU Kehutanan Nomor 41 1999 menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan didasarkan pada kepentingan eksploitasi sumber daya alam, seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan dan hak masyarakat adat. Sentralistik dan sektoral. Regulasi pemerintah menganut paradigma state-based resource management yang menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan utama atas sumber daya alam. Pendekatan ini mengabaikan keberadaan hukum adat atau legal pluralism yang hidup di masyarakat seperti orang rimba. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut. Minimnya partisipasi masyarakat adat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia mengatur prinsip-prinsip penting yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Hak-hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan seringkali tidak diakui. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam sangat terbatas, sehingga memunculkan konflik kepentingan. Dampak sosial dan ekologis. Eksploitasi hutan dalam skala besar menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat orang rimba. Selain itu, proses marginalisasi masyarakat adat terjadi akibat kehilangan sumber daya ekonomi, spiritual, dan budaya mereka. Benturan antar kedua regulasi. Poin pertama, konflik kepentingan pengelolaan hutan.
Bagi pemerintah, hutan adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Sementara itu, bagi orang rimba, hutan adalah tempat tinggal, sumber makanan, dan ruang spiritual. Pengalian fungsi hutan untuk perkebunan, tambang, atau pemukiman transmigrasi menyebabkan orang rimba kehilangan hak atas hutan mereka. Pengabaian hak adat. Pemerintah seringkali tidak mengakui hak adat orang hutan rimba atas hutan. Meskipun mereka telah lama mendiami wilayah tersebut, dalam banyak kasus masyarakat adat dipaksa meninggalkan tanah mereka tanpa kompensasi dan mekanisme adaptasi yang memadai. Minimnya perlindungan hukum. Regulasi pemerintah belum utuh mengakomodasi prinsip keberlanjutan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak adat. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendorong konflik antar pemerintah, pemodal besar, dan masyarakat adat. Kerusakan lingkungan. Aktivitas seperti illegal logging, pembukaan lahan sawit, dan proyek infrastruktur menyebabkan deforestasi yang merusak ekosistem hutan. Hal ini tidak hanya mengurangi ruang hidup orang rimba, tetapi juga menghancurkan sumber daya yang mereka andalkan. Selanjutnya itu krisis identitas budaya. Dengan semakin sempitnya hutan dan tekanan untuk beradaptasi dengan kehidupan desa, orang rimba menghadapi ancaman terhadap kelangsungan adat dan kepercayaan mereka. Generasi muda mulai meninggalkan tradisi nenek moyangnya, sementara para tetua menghadapi dilema untuk mempertahankan adat di tengah perubahan yang cepat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan sebagai administrator dan fasilitator untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat adat dan lokal, menghormati dan melindungi modal sosial, dan mengakui serta mengakomodasi kemajemukan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Benturan antara regulasi pemerintah dan orang rimba mencerminkan konflik mendasar antara paradigma eksploitasi versus keberlanjutan. Di satu sisi, pemerintah menekankan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan hutan. Di sisi lain, orang rimba berjuang untuk mempertahankan hutan sebagai inti kehidupan mereka. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang menghormati legal pluralism, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.